Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabar kalian semuanya nih? Semoga badan, pikiran, dan cicilan kalian tetap sehat ya guys. Jadi pada video kali ini, ada salah satu film yang membuat gua sendiri ataupun kalian nanti menjadi orang yang terinspirasi dan mengambil banyak pelajaran dari film ini, yaitu film Nobody tahun 2021. Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk menonton video ini sampai akhir ya. Dan pastikan ada kopi atau biskuit yang menemani kalian semua guys. Ceritanya dimulai dari seorang bapak rumah tangga yang hidup dengan istri dan dua anaknya di pinggiran kota. Dia adalah seorang suami sekaligus bapak yang sering diremehkan dan diabaikan oleh orang sekitar. Namun siapa sangka, bapak ini adalah seorang yang ditakuti dahulu di pekerjaannya sebagai seorang gangster. Tapi sekarang, beliau taubat dan memulai kehidupan yang normal. Bapak ini adalah Hutch Mansell. Jadi kita panggil saja Mr. Hutch. Di kehidupan normalnya, dia bekerja sebagai seorang akuntan yang memiliki cita-cita untuk membeli kantor tempatnya bekerja itu. Keseharian dari Mr. Hutch ini adalah membantu istrinya dan mengurus rumah dan pergi bekerja. Mr. Hutch ini patut kita contoh guys, di mana dia sangat menyayangi keluarganya. Selain menjadi suami yang baik, dia juga menjadi bapak yang baik untuk kedua anaknya. Jadi awal ceritanya itu gini guys. Pada suatu malam, ketika Mr. Hutch dan keluarganya lagi istirahat tidur, Hutch mendengar suara pintu rumahnya kebuka. Dan ternyata rumahnya dirampok oleh dua orang yang menggunakan topeng Batman. What the fuck? Perampok itu pun meminta sejumlah uang kepadanya. Namun hanya kartu debit dan uang itu yang dia punya. Semenit kemudian, dia pun melihat anaknya melawan perampok itu. Tapi pada saat itu, dia tidak menolong anaknya. Padahal dia memiliki tongkat baseball di tangannya. Dan itulah yang membuat anaknya marah kepadanya karena tidak dibantuin ketika melawan perampok tersebut. What the fuck, Dad? Keesokan harinya, setelah pulang bekerja, anaknya yang perempuan memberitahu Hutch bahwa kalung kucingnya juga hilang, yang artinya barangnya juga dicuri. Dan itulah yang menambah beban pikirannya. Singkat cerita, akhirnya Mr. Hutch ini memutuskan untuk mencari perampok itu, sembari menanyakan di tempat tato. Karena Mr. Hutch melihat salah satu perampok itu menggunakan tato di tangannya. Dan akhirnya, ketemulah Mr. Hutch ini dengan perampok tersebut dan meminta barang yang dia curi itu. Namun ketika Mr. Hutch ini mau membunuhnya, di sanalah dia merasa kasihan karena perampok tersebut memiliki anak yang masih kecil. Dalam perjalanan pulang, Mr. Hutch ketemu dengan para pemuda yang naik bus yang Mr. Hutch tumpangi. Namun sikap pemuda itu yang sombong dan sok kuat membuat Mr. Hutch merasa terganggu akan tingkah mereka. Kemudian Mr. Hutch menantang mereka dengan tangan kosong. I'm gonna fuck you up. Dan tidak lama kemudian, Mr. Hutch berhasil mengirim mereka ke rumah sakit terdekat. Namun masalah besar yang akan dialami oleh Mr. Hutch adalah karena dia telah memukul sampai mati adiknya Julian. Nah, Julian ini adalah seorang pengawas keuangan para mafia gangster Rusia, yaitu OPSAK. Setelah ditelepon oleh pihak rumah sakit, kagetlah si Julian ini karena ada seseorang yang berani mukul adiknya. Tidak lama kemudian, Julian ini marah-marah dan ingin balas dendam dan mencari orang yang telah membuat adiknya seperti itu. Dia pun berhasil mengetahui siapa yang melakukan ini kepada adiknya melalui kartu debit yang Mr. Hutch tinggalkan. Dan kejadianlah pada malam itu, di mana Mr. Hutch ini sedang makan malam bersama keluarganya, dan datanglah anak buah Julian untuk balas dendam kepadanya. Dia pun langsung menyuruh keluarganya untuk pergi ke ruangan bawah tanah untuk berlindung. Setelah itu, Mr. Hutch pun memainkan perannya untuk menghabisi semua anak buah Julian yang dikirim untuknya itu.
Namun Mr. Hart di sini berhasil dibuat pingsan oleh salah satu di antara mereka yang membuat Mr. Hart tertangkap. Namun ketika di atas mobil, Mr. Hart yang ditaruh di bagasi itu berhasil sadar dan langsung menghajar mereka dari belakang sampai mobilnya hancur terbalik. Mr. Hart pun pulang untuk menemui keluarganya dan segera meminta istrinya untuk pergi ke rumah ibunya agar dia dan anak-anaknya aman dari masalah. Keesokan harinya, Julian mendapatkan informasi kalau semua anak buahnya mati oleh Mr. Hart. Dan inilah yang membuat dia semakin ingin membunuh Mr. Hart. Dimulai dari dia ingin membunuh bapaknya Mr. Hart yang sedang berada di panti jompo. Namun mereka tidak tahu kalau bapaknya si Hart ini adalah seorang mantan anggota FBI. Dan bodohnya, dia pun menghampiri bapak itu dan mampus terkena tembakan yang membuat mereka berdua mati seketika. Lanjut ke Mr. Hart. Karena tahu rumahnya tidak aman, dia pun mengambil seluruh kekayaannya untuk membeli kantor tempatnya bekerja. Selain itu, karena dia melihat rumahnya yang begitu berantakan dan membuatnya malas beres-beres, dia pun memilih untuk membakar rumahnya. Singkat cerita, dia pun akhirnya pergi dari rumah tersebut menuju kantornya dan membeli tempat tersebut. Setelah itu, dia pun pergi ke offsite, tempat disimpannya uang para gangster mafia Rusia itu, yang merupakan tanggung jawab dari Julian. Singkat cerita, dia pun akhirnya membunuh para penjaga offsite dan berhasil membakar offsite tersebut. Julian yang sedang asik-asik bernyanyi, malah didatangi oleh Mr. Hart. Dia pun kaget, beraninya dia datang ke kandang kucing. Mr. Hart pun bicara dengan Julian untuk memberitahu kalau Offshack telah dibakar seluruhnya. I burned it. All of it. Julian pun marah, namun bagaimana dia mau marah? Karena Mr. Hart ini memegang bom di tangannya. Setelah itu, dia pun keluar dari tempat itu dan dikejarlah oleh Julian karena sangat geram oleh tingkahnya. Karena Mr. Hart ini yang membakar Offshack. Setelah saling serang di jalan, akhirnya Mr. Hart pun mengajak mereka ke tempat yang sudah dia beli itu. Dan ternyata, di sana dia tidak sendirian, namun dibantu oleh seorang teman lama dan bapaknya sendiri. Dan pada akhirnya, mereka pun saling tembak dan saling bunuh di tempat tersebut sampai selesai. Dan saat Mr. Hart berduel dengan Julian, dan Mr. Hart ini kehabisan peluru, tidak ada pilihan lain selain bom yang dia bawa di jaketnya. Dia pun langsung melempar bom tersebut ke mukanya Julian. Dan akhirnya selesai itu Julian. Dan setelah itu, dia pun menelpon istrinya untuk memberitahu kalau urusannya sudah selesai dan ingin segera menemuinya dan anaknya itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah sekali-kali mengganggu kehidupan orang lain, walaupun orang itu sedikit mengganggu hidup kita. Karena kita tidak tahu orang yang kita ganggu hidupnya adalah orang yang telah merasakan kepedihan dalam hidupnya. Yang artinya, gangguan dari kita pun tidak mempan kepadanya. Dan sayangilah keluarga kalian, karena hanya keluargalah sebaik-baik tempat untuk kita kembali. Gua Azam Maulana pamit undur diri, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.